Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Baik, sekarang kita memasuki bait ke-32 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Langsung saja kita mulai bil alifir raf'i. Terjemahannya dengan alif rafa'kanlah. Alifnya enggak kita terjemahkan ya, dengan alif rafa'kanlah. Kemudian apa saja ini posisinya? Posisinya bil alifi adalah jar majrur muta'alliq ke raf'i. Kemudian kan kita disuruh merafa'kan. Apa yang dirafa'kan? Yang dirafa'kan adalah al-musanna. Maka al-musanna adalah maf'ulun bih. Terjemahannya isim musanna. Jadi rafa'kanlah isim musanna dengan alif. Nah gitu. Selanjutnya wakila dan juga lafaz kila. Jadi baik isim musanna dan juga lafaz kila dirafa'kan dengan alif. Muncul pertanyaan, lafaz kila nih maksudnya apa nih? Nah, itu nanti akan ada penjelasannya. Kita lanjutkan dulu. Idza bimut marin, idza di sini adalah dzaraf zaman. Terjemahannya jika, kemudian bimut marin dengan domir. Selanjutnya mudhofan. Mudhofan di sini posisi sebagai hal. Mana sohibul halnya? Sohibul halnya adalah naibul fa'il dari fi'il majhul yang ada di depannya, yaitu wusila. Adapun terjemahan mudhofan ya mudhof juga ya. Dan kemudian terjemahan wusila adalah disambung. Jadi kalau kita terjemahkan, jika lafaz kila itu disambungkan dia, yang hal keadaannya dia itu adalah sebagai mudhof. Mudhofnya dengan domir. Nah, ini terjemahan dari bait 32. Baik, sekarang kita akan ambil pelajarannya, yaitu pertama tadi ada cerita isim musanna. Kalau hanya cerita isim musanna, maka tentu sudah pada paham ya. Karena yang sudah ikut les alfiyah, salah satu syaratnya harus sudah bisa nahwu yang level dasar. Maka tentu harus sudah mengerti isim musanna. Namun karena muncul wakila dan lafaz kila, maka berarti di sini harus dijelaskan lebih detail tentang isim musanna itu. Penjelasannya seperti ini, yaitu bahwa isim musanna itu adalah lafaz yang menunjukkan dua. Insyaallah ini sudah paham semuanya. Kemudian yang kedua, isim musanna itu harus ada dia itu tambahan huruf di akhir. Yaitu apa? Misalnya Zaidun menjadi Zaidani tambah alif dan nun, atau Zaidaini tambah ya dan nun. Mesti ada tambahan huruf di akhir. Insyaallah ini juga sudah paham. Kemudian selanjutnya dia dapat dimufrodkan. Kemudian yang keempat, dia itu mufrodnya dapat diatofkan. Inilah 4 syarat dia isim musanna. Baik, kita ke contoh. Ada lafaz syaf'un. Ini terjemahannya genap. Genap ini menunjukkan dua enggak? Ini syarat ya, menunjukkan dua. Tentu menunjukkan dua. Syaf'un genap menunjukkan dua. Kemudian lulus nggak dia syarat yang kedua, yaitu dengan tambahan huruf di akhir? Tidak, karena memang dari sononya dia sudah syaf'un, tidak ada tambahan huruf. Berarti syaf'un bukan isim musanna. Kemudian contoh selanjutnya adalah isnani. Isnani ini menunjukkan dua nggak? Menunjukkan dua. Kemudian ada nggak tambahan huruf di akhir? Sebenarnya aslinya itu tidak ada. Tetapi ada bentuk isnani dan ada bentuk isnaini. Jadi kita katakan saja walaupun enggak ya,
kita katakan saja ada tambahan huruf di akhir. Tapi bisa dimufrodkan nggak? Coba lihat, isnani kalau kita paksakan menjadi mufrad, maka jadinya isnun. Nah, ini kalau dapat dimufrodkan, dia syaratnya. Isnun ada nggak? Nggak ada, berarti ini salah. Jadi ini juga bukan isim musanna. Syaf'un tadi jelas bukan. Kemudian contoh selanjutnya, ada kata abawain. Abawain artinya dua orang tua. Sekarang kita perhatikan syaratnya. Satu, menunjukkan dua, lulus abawain. Syarat kedua, ada tambahan huruf di akhir, lulus. Kemudian dapat dimufradkan, dapat abun wa ummun, bisa dimufradkan. Kemudian mufradnya dapat diatofkan. Nah, ini yang tidak lulus. Orang di abawa ini kok masa diatofkan jadi abun wa umun? Harusnya abun wa abun. Jadi ini nggak cocok. Tapi kalau abun wa abun berarti nggak dua orang tua. Itu namanya dua bapak. Sementara yang dimaksud abawain adalah dua orang tua. Jadi bagaimana ini? Berarti ini mufradnya tidak dapat diatofkan, berarti juga bukan isim musanna. Contoh isim musanna adalah seperti ini, zaidani. Nah, perhatikan lafaznya menunjukkan dua. Syarat pertama, lulus dengan tambahan huruf di akhir, lulus. Ada tambahan alif dan nun, bisa juga ya dan nun, zaidaini. Kemudian dapat dimufradkan, zaidun. Kemudian mufradnya dapat diatofkan. Nah, zaidun wa zaidun. Lulus ya, tempat syaratnya. Nah, inilah isim musanna. Saya kasih contoh satu lagi. Muslimaini. Sama ya, lulus semua, yaitu dia menunjukkan dua, ada tambahan huruf di akhir, bisa dimufradkan, dan mufradnya dapat diatofkan. Muslimun wa muslimun, artinya muslimaini. Satu muslim dan satu muslim, jadinya dia muslimah ini, dua orang muslim. Inilah isim musanna. Nah, isim musanna ini bil alif raf'i, dengan alif rafa'kanlah. Artinya kita merafa'kan isim musanna adalah dengan alif. Jadi tadi kalau pada zaidani, nah alifnya itulah tanda rafa'. Pada muslimah ini berarti bukan rafa'. Kalau rafa, maka dia harusnya muslimani. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada wakila. Apa maksudnya sih kila ini? Kila ini maksudnya adalah mulhaq bil musanna. Maksudnya mulhaq bil musanna adalah gini. Dia ini bukan isim musanna, tapi tanda i'rabnya seperti isim musanna. Kenapa dia bukan isim musanna? Karena dia tidak memenuhi 4 syarat isim musanna. Maka dia bukan isim musanna. Namun karena bentuknya seperti isim musanna, maka i'rabnya juga seperti isim musanna. Disebutlah dia mulhaq bil musanna. Itulah maksud disebutkan wakila dan lafaz kila. Maksudnya Kiai Musannif di sini ingin menyebutkan mulhaq bil musanna. Tapi mulhaq bil musanna sudah dibuat terwakili oleh lafaz kila. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Ingat tadi selanjutnya ada idza bimud marin mudofan wusila. Apabila disambung dia, yaitu si kila tadi, hal keadaannya dia menjadi mudof, dan mudofun ilaihnya adalah domir. Nah, itulah dia syaratnya. Mari saya tunjukkan contohnya. Pertama, saat dia marfu atau dirafa'kan ya. Contohnya, ja'ani kilahuma. Datang padaku kilahuma. Kila di sini sebagai fa'il, berarti marfu'. Kemudian dia mudof, dan mudofnya kepada domir, berarti sudah lulus semua syaratnya.
dia mulhaq bil mustanna, satu, kemudian dia beridofah, dua, dan idofahnya dengan domir, tiga, maka masuklah dia ketentuan yang awal bil alifir raf'i, dengan alif dirofakkan. Nah, inilah dia dirofakkan dengan alif, dia karena sebagai fa'il. Baik, sekarang coba bandingkan kalau mudhofnya tidak dengan domir. Jadi apa dia? Contohnya, ja'ani kilar rojulaini, datang kepadaku masing-masing dari dua orang laki-laki. Lah kok sama? Kila juga. Ya memang dalam posisi rafa dia masih sama. Sekarang kita lanjutkan saat dia mansub. Contohnya, ra'aitu kilaihima. Nah, di sini nanti akan nampak bedanya saat dia mudhof dengan domir dan saat dia mudhof dengan bukan domir. Contohnya, ra'aitu kilar rojulain. Perhatikan saat dia mudhof dengan domir maka menjadi kilai, ya sebagai tanda nasabnya. Sementara kalau dia mudhofnya tidak dengan domir maka tetap kila. Begitu juga saat majrur, marartu bikilaihima, tanda jarnya adalah ya. Sementara kalau tidak beridofah dengan domir maka marartu bikila rojulain, tetap dengan kila. Perhatikan semuanya menggunakan kila. Tapi jika dia tidak beridofah dengan domir. Kalau beridofah dengan domir, maka benar-benar mengikuti peraturan isim musanna. Maksudnya apa itu yang sedang kita ceritakan? Yang sedang kita ceritakan adalah mulhaq bil musanna. Tapi mulhaq bil musannanya adalah khusus lafaz kila. Itu makanya kita berbicara tentang mesti dia disambung, mesti dia wusila, disambung, yaitu hal keadaannya dia menjadi mudhof dan mudhofnya dia dengan domir. Kalau dia mulhaq bil musanna yang bukan kila, dia tidak harus cerita mudhof, tapi cerita tanda rofaknya seperti mustanna tetap masuk. Sebagai contoh pada abawain dan isnani. Isnani ini nanti kita akan ketemu isnaini. Abawain juga akan ketemu abawani. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan bait ke-33. Tadi ingat di awal kita cerita tentang kila. Lanjutnya di sini kilta kadzaka. Kilta di sini mubtada, terjemahannya adalah lafaz kilta. Kadzaka sebagai khobar, terjemahannya adalah demikian pula. Jadi selain kila ada pula kilta. Apa beda kila dengan kilta? Kilta ini adalah untuk menunjukkan perempuan atau mu'annas. Jadi kalau tadi pada kila, contohnya misalnya ja'ani kilahuma. Kalau pada kilta, ja'atni kiltahuma. Nah, gitu. Kenapa ja'a menjadi ja'at? Dikarenakan fa'ilnya adalah kilta yang menunjukkan perempuan atau mu'annas. Kemudian sampai di sini bisa dibilang titik. Kemudian kita lanjutkan isnani wasnatani. Dia isnani ini posisinya mubtada. Terjemahannya ya isnani juga. Begitu juga waw, ini waw ataf. Isnatani adalah ma'tub ke isnani. Jadi lafaz isnani dan lafaz isnatani lanjutnya kapnaini, seperti lafaz ibnaini. Kapnaini posisinya adalah hal. Lah kok hal? Mana sohibul halnya? Sohibul halnya nanti adalah fa'il pada yajriyani. Jadi supaya lengkap kita lanjutkan dulu. Di depannya ada waw, ini waw ataf.
Kemudian ibnataini maktub ke ibnaini. Kemudian kita lanjutkan, yajriyani barulah di sini khobarnya. Khobar dari isnaini. Adapun terjemahannya adalah sama ketentuan i'rabnya. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira seperti ini, lafaz isnaini dan lafaz isnatani hal keadaannya seperti ibnaini dan ibnataini. Nah, seperti itu. Kemudian apa maksudnya? Maksudnya begini, isnani wa isnatani ini adalah mulhaq bil musanna. Ingat, kata isnani tidak ada mufradnya, tidak ada isnun. Sementara di sini ibna ini ada mufradnya, yaitu ibnun. Kalau kita atofkan mufradnya juga bisa, ibnun wa ibnun. Artinya ibna ini seorang anak laki-laki dan seorang anak laki-laki. Artinya dua orang anak laki-laki. Bisa ada mufradnya dan bisa diatofkan si mufradnya itu. Berarti mereka berdua ini, ibnaini dan ibnataini, adalah isim musanna yang beneran. Sedangkan isnani dan isnatani adalah mulhaq bil musanna. Kemudian kenapa mereka ini? Nah, mereka ini sama ketentuan i'rabnya, baik dia isim musanna maupun mulhaq bil musanna. Nah, itulah inti pelajaran bait 33. Sekarang kita memasuki bait 34. Wa takhluful ya, terjemahannya dan menggantikan ya. Ya ini adalah fa'il ya, fa'il dari takhlufu. Apa yang digantikan oleh ya? Yang digantikan adalah alif. Maka alif adalah maf'ulun bih. Kemudian kita lanjutkan dulu, fil jami'iha. Fil jami'iha terjemahannya adalah dalam semuanya. Jadi ia itu menggantikan alif dalam semuanya. Semua apa? Nah, kita lanjutkan dulu. Jarron. Jarron di sini adalah maf'ul li ajli. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira dengan memaksudkan posisi jar. Kemudian wa nasban wa huruf atab, nasban ma'tuf ke jarron. Kemudian selanjutnya ada ba'da. Ba'da ini adalah maf'ul fih. Jadi artinya posisi ya yang sedang menggantikan alif tadi, ya yang ini tadi ya, ya yang sebagai fa'il ini yang menggantikan posisi alif, dia ini mesti ba'da fathin, setelah fathah. Qad ulif, qadnya li tahqiq. Kemudian ulif, ulif di sini adalah fi'il madhi majhul. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke fathin. Dan kemudian jumlah ulif ini fi'il majhul dan naibul fa'ilnya adalah na'at. Man'utnya ya fathin juga. Terjemahan ulif adalah yang ditulis. Jadi tadi huruf ya yang menggantikan alif, di mana hal keadaannya dia saat jar dan nasab, itu ditulis setelah fathah. Nah gitu. Sebagai contoh, ra'aitu zaidaini kilaihima. Di sini zaidaini posisinya adalah nasab sebagai maf'ulun bih dari ra'aitu. Kilaihima juga nasab sebagai taukid. Nah, ini pembahasan kita ada huruf ya. Nah, ya ini menggantikan alif. Kan kalau rafa dia zaidani. Maka ini menggantikan alif. Hal keadaannya saat nasab. Begitu juga lah kilaihima. Nah, seperti itu. Kemudian contoh jar, marartu bizaidaini kilaihima. Nah, di sini zaidaini majrur dengan huruf jar ba. Inilah dia sedang keceritakan
jar. Begitu juga kilaihima ini adalah jar, menjadi taukid. Maka ya yang ini menggantikan alif. Kan sebelumnya kilahuma, menggantikan alif dia menjadi kilaihima. Jadi inti pelajaran kita pada bait 32, 33 dan 34 adalah bahwa isim mustanna itu tanda rafa'nya adalah alif, tanda jar dan nasabnya adalah ya. Dan begitu pula mulhaq bil mustanna, sama tanda i'rabnya dengan isim mustanna. Nah, itu kira-kira inti atau kesimpulan dari ketiga bait yang baru kita pelajari ini. Baik, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA masing-masing. Sekian, wallahu a'lam.